Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi 6 Mei 2020 dari Jemaat Marendeng Sengata. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita kembali dimungkinkan menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali setiap aktivitas kita, firman Tuhan akan kita baca dan dengarkan bersama-sama. Mari kita mohon tuntunan roh Allah, kita berdoa. Kepadamu ya Allah, di pagi yang indah ini kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati anugerah Tuhan, dibangunkan dengan kekuatan baru menyambut hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali setiap aktivitas kami ya Tuhan, kami rindu membaca mendengarkan firman-Mu. Kami yakini firman ini akan menuntun kami menjalani aktivitas kami, kehidupan kami hari ini. Berkati kami ya Allah, layakkan kami dan berfirman-Lah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat 8 menjadi bahagian kita pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan kita di pagi yang indah ini diberi satu tema, Tuhanlah memilihmu menjadi pemimpin. Tuhanlah memilihmu menjadi pemimpin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentunya setiap pribadi, setiap kita mengharapkan agar pemimpin-pemimpin kita memiliki pribadi yang bijaksana dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Walaupun demikian, tidak jarang kita kecewa karena pemimpinnya telah kita pilih sering tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik dan benar. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, lalu Nabi Yeremia menubuatkan dan menegur pemimpin-pemimpin Yehuda atau raja-raja Yehuda sebagai gembala yang jahat, yang telah mencerai-beraikan domba-domba Allah, yaitu umatnya sendiri. Mengapa
oleh karena tindakan mereka. Oleh karena tindakan mereka, ia telah mencerai-beraikan umat Allah. Lalu dalam bahagian pembacaan kita, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan menghukum mereka karena mereka telah gagal menjadi gembala yang baik. Mereka tidak hanya membiarkan kambing dombanya tercerai-berai dan tersesat, tetapi para gembala itu juga menggiring mereka menjalani hidup yang sesat dan tercela di hadapan Allah. Para pemimpin-pemimpin tidak memberikan teladan yang baik bagi mereka, bagi umat. Para pemimpin-pemimpin membawa umat menjadi umat yang tidak setia kepada Tuhan. Dan dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, lalu Allah melalui nubuatan Nabi Yeremia sendiri mau menyatakan bahwa ia sendirilah yang akan datang langsung untuk mengumpulkan kembali kawanan kambing dombanya yang telah tercerai-berai, dan akan memilih serta mengangkat gembala-gembala yang baru yang akan memimpin mereka sehingga mereka tidak lagi tercerai-berai. Bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara, bahwa Allah sendiri menjanjikan seorang raja yang berasal dari tunas Daud, yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Ia adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ia telah memerintah, ia telah menjadi pemimpin, ia telah menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan umat Kristen, umat Allah saat ini. Saudara-saudara, lewat perenungan kita, renungan pagi kita pada saat ini, Tuhan menginginkan kita menjadi pemimpin yang boleh menjadi teladan bagi orang lain. Ibu bapak saudara-saudara adalah pemimpin, paling tidak pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Bahkan bagi ibu bapak saudara-saudara, bagi kita semua yang diberi tanggung jawab, diberi jabatan sebagai seorang pemimpin, firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita melihat sosok Yesus Kristus sebagai teladan dalam menyatakan kepemimpinan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajak kita, jadilah pemimpin yang senantiasa takut akan Tuhan. Karena segala sesuatu diatur dan dipilih olehnya. Ketika kita menjadi pemimpin, entah di dalam keluarga kita, entah dalam pekerjaan, entah lewat jabatan yang Tuhan karuniakan, dalam pelayanan, ataupun menjadi pemimpin bagi diri sendiri, ketika kita takut akan Tuhan, saudara-saudara, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Kiranya menjalani aktivitas kita hari ini, firman Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan kita untuk menjalani hidup ini sesuai dan setuju dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan patut kami naikkan kepadamu ya Allah di pagi yang indah ini. Bahwasannya kami boleh menikmati berkat-Mu lewat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Berkati kami ya Allah agar firman yang telah kami dengarkan
dapat menuntun kami untuk hidup bijaksana sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah dunia ini, terlebih sebagai umat-Mu. Biarlah kami hidup senantiasa takut akan Engkau, menjadikan Kristus sebagai teladan kepemimpinan di dalam kehidupan kami, ya Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan, mengawali setiap kehidupan kami. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan semua rencana kerja dan karya kami hari ini. Kami yakini bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan kami, maka kami boleh berjalan dengan satu keyakinan bahwa kami akan kuat dan dimampukan menjalani setiap aktivitas kami dengan tuntunan dan topangan daripada Tuhan. Berkati kami dalam angkat pekerjaan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami, ya Allah. Tuntun dan peliharakan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu. Lawat mereka Tuhan, peliharakan mereka hari ini. Sertai mereka dalam setiap aktivitas dan rencana-rencana mereka. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati kami selaku masyarakat. Secara khusus, ya Allah, bergumul bersama dengan bangsa dan negara kami akan pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami, kepada tim medis, setiap pihak yang terlibat di dalam memikirkan penanganan penyebaran COVID-19 ini. Dan biarlah, ya Allah, selaku masyarakat, kami pun dengan aktif mengambil andil di dalam pemutusan penyebaran virus corona ini. Ya Bapa Surgawi, Engkau berkati kami semua. Biarlah kami boleh menyatakan ketaatan mendengarkan setiap anjuran pemerintah. Dan di dalam semua itu, ya Allah, kami boleh bersama-sama mengambil andil di dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kami boleh melewatinya, ya Allah, dan semuanya boleh terlewati. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Di dalam semua itu, ya Allah, kami senantiasa mengucap syukur. Bapa Surgawi, kehidupan jemaat-Mu di Marendeng, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, ya Allah. Lawat kami hari ini, karuniakan hikmat dan sehat kepada kami. Jadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin yang bijaksana, sehingga di dalam semua itu, ya Allah, kami pun menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami Tuhan, peliharakan hidup kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan segenap jemaat Tuhan senantiasa dilimpahi berkat. Shalom.